Podcast Sambal. Sambat malam. Hah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai persambatan malam ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini si Ciki bikin podcastnya bagaimana sih caranya? Sebenarnya, caranya cukup simpel dan mudah. Kalian tinggal buka App Store kalian masing-masing, lalu cari sebuah aplikasi yang bernama Anchor. 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 Ya, ini adalah aplikasi yang selalu aku gunakan untuk membuat podcast-podcast yang sering kalian dengar di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan beberapa aplikasi penyedia podcast lainnya. Kalian cuma butuh merekam suara kalian lewat Anchor. Setelah itu, kalian bisa edit bagian mana saja yang ingin kalian tampilkan di podcast kalian. Kalian juga bisa menambahkan sound effect dan background musik yang bisa memperkuat emosi dari podcastmu. Dan semua itu gratis. Kalian juga tak perlu khawatir. Anchor juga akan mendistribusikan podcastmu ke aplikasi-aplikasi podcast lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Install sekarang Anchor dan bebaskan suaramu. Anchor, segala yang kamu butuhkan untuk podcastmu. Ketemu lagi di podcast Sambal. Podcast ngedumel ngalur ngidul menjelang tidur bersama aku, Ciki. Manusia yang selalu merasa biasa aja ketika tahun baru karena nggak tahu apa yang harus dilakuin tahun depannya. Ya, seperti yang kita tahu, tahun 2020 akan segera berakhir dan berganti menjadi 2021 dalam hitungan hari aja. Mungkin setelah ini terupload ya tinggal mungkin berapa hari ya, hari Jumat ya tahun baru itu tanggal 1 yang dimana tahun 2021 itu adalah tahun yang setahun sebelum 2022. Dan seperti biasa, di bulan Desember ini pastinya banyak dari manusia di Indonesia ini yang sudah mulai mempersiapkan resolusi untuk tahun 2021, mempersiapkan rencana ini itu, membuat list apa saja yang akan dilakukan di tahun ini, dan membuat quotes-quotes sok bijak, membuat hal-hal yang yang di list lagi ini ngapain yang intinya merencanakan apa saja yang ingin dilakukan di masa depan. Lalu bagaimana dengan saya? Yang pasti tentunya saya selalu bersikap seperti di bulan-bulan Desember sebelum-sebelumnya, yakni nggak ada impresi apa-apa. Ya udah tahunnya ganti. Udah itu aja. Tapi jujur aja sih, ya emang aku nggak pernah ngerti dengan kegiatan di mana kita begadang menunggu sampai jam 12 malam buat menanti tahunnya berganti tepat di pukul 12 malam. Lalu main petasan, berpesta-pestaan, bermeriah-meriahan dengan gantinya tahun. Itu
aku nggak bisa mengerti. Emang ngapain sih tahun aja kok harus dirayain? Pergantian tahun aja harus dirayain. Kenapa? Ya kalau misalnya nih kamu merayakan pesta tahun baru dan besoknya kamu menjadi Ultraman, itu baru layak dirayakan. Tapi kalau kamu tidur berpesta-pesta, bergembira, bersorak-sorai menjelang tahun baru, tiba-tiba besoknya kamu jadi batu, bagaimana dong? Ya gimana dong? Kan sia-sia sudah buat sudah sia-sia buang duit, sia-sia buang waktu, sia-sia party. Ternyata tahun depannya apes mulu sepanjang tahun. Iya, seperti tahun 2020 ini bikin bener-bener dong. Kadang-kadang apa ya? Aku suka ketawa-ketawa sendiri gitu loh kalau ngingat tahun 2019 kemarin ya. Di akhir tahun mereka berpesta, berpesta, berpesta. Ternyata berpesta, bergembira. Besok adalah tahun yang baru. Aku akan menjadi pribadi yang baru. Aku akan pergi ke sini. Aku akan melakukan ini. Aku akan melakukan itu sehingga aku akan menjadi worth it manusia yang worth it. Akan tetapi ketika tahun 2020 tiba-tiba Corona menyerang sampai nggak bisa ngapa-ngapain setahun penuh loh ini wabah virus corona. Dari mulai Maret sampai Desember ini nggak selesai. Katanya ada prediksi dari seorang pakar bahwa di tahun 2021 ini Corona akan selesai. Katanya. Tapi saya tidak melihat tuh di Desember ini tanda-tanda Corona mau selesai, malah semakin meninggi. Apalagi ya, makanya sih dari dulu aku nggak pernah nyaman gitu ikut acara tahun baruan gitu. Ya walaupun terkadang terpaksa ikutan sih karena nggak enak sama orang yang ngajakin gitu. Tapi jujur aja nggak pernah menikmati, dan selalu di malam tahun baru aku nggak pernah bangun sampai larut malam sampai jam 12. Nggak pernah sih. Selalu tidur jam 9, bangun jam 5. Ya seperti itu ya. Nggak ada spesial di malam tahun baru itu. Nothing special. Ya kalau di malam tahun baru tiba-tiba besoknya aku jadi seseorang CEO sebuah perusahaan, nggak masalah, aku akan merayakan tahun baru juga. Tapi nyatanya ya biasa saja, saya masih tetap jadi seorang yang pengangguran, yang jomblo, tidak punya pasangan, hidupnya ngenes, tidak jelas masa depannya. Mau jadi apa saya? Apakah saya mau jadi batu? Ya gimana ya, bagi saya sendiri kegiatan di malam tahun baruan itu suatu kegiatan yang nggak penting gitu loh. Ya ngapain juga nunggu tahun ganti kalau misalkan harinya ya Anda sendiri juga nggak berganti secara kepribadian dan pemikiran gitu loh.
Ya buat apa? Buat apa? Cuma hura-hura doang. Keesokan harinya cuma bangun siang ya, atau kepala pusing, udah gitu aja. Gitu aja tiap tahunnya. Tapi itu pendapat pribadi saya loh ya, yang mau ngelakuin ya silakan. Tapi kalau saya nggak menikmati itu. Ada banyak cerita juga di bulan Desember. Bulan Desember ini penuh banyak cerita, khususnya bagi diriku sendiri ya. Banyak hal yang terjadi di kehidupanku itu. Hal-hal yang mungkin nggak bisa aku lupain setiap bulan Desember. Seperti apa ya? Ya intinya pokoknya bulan Desember ini adalah waktu dimana aku benar-benar merefleksikan diriku sendiri dan sering mikir gitu selalu di bulan Desember itu. Banyak hal yang membuat aku belajar tentang kehidupan lah ya, selalu di bulan Desember ini. Ya kayak gimana ya? Eh Salah satunya kayak gini, di bulan Desember itu hari dimana hal yang salah satunya ya, membuat salah satu perjalanan ini salah satu perjalanan cintaku yang bikin kayak aku sedikit trauma gitu loh. Karena di bulan Desember ini adalah hari dimana aku putus sama tidak batal bertunangan lah intinya. Putus dengan tunanganku di bulan Desember ini. Tapi sebenarnya juga bukan di bulan Desember sih, tapi di November akhir lah ya. Tapi konflik ini itunya dan sebagai macamnya itu mulai panas. Hubungan kita ini kurang benar-benar semakin buruk lah ya, walaupun sudah putus. Karena sebelum ini aku kalau putus sama cewek gitu kan selalu nggak ada masalah, tapi yang ini sama tunanganku ini sangat bermasalah, mantan tunanganku ini. Jadi di bulan Desember juga itu banyak permasalahan juga ya, berhubungan dengan ini si mantan tunanganku ini. Tapi udahlah, aku nggak mau bahas masalah aku putus sama tunanganku ini terlalu panjang, biar nanti aku bikin lagi tentang pembahasan yang ini ya. Jadi part 2 dari kemarin yang bahas kisah cintaku di part pertama. Jadi part 2 nanti mungkin aku bahas perihal ini. Dan berikutnya juga di bulan Desember ini aku masih ingat almarhum nenek itu meninggal tepat di malam tahun baruan. Tepat banget di malam tahun baruan. Jadi waktu itu jujur aja aku mau aku diajak menginap di ada acara lah intinya, acara tahun baruan, dan itu aku mau berangkat ke rumah temanku waktu SMP tahun 2000 berapa ya, 2004 kalau nggak salah, 2005 lah, lupa, 2005 aku mau berangkat ke rumah temanku. Tiba-tiba Pak Lekku datang ke rumah mengabarkan nenek udah nggak ada. Tepat banget ketika pekikan kembang api di langit itu mulai banyak ya. Jadi ketika dar dor suara berisik lainnya, tetangga di belakang pada nyetel karaoke, tiba-tiba
Pak Leku datang rumah ngasih kabar nenek meninggal. Tapi sebenarnya dia gimana ya? Karena sebelum itu di siang harinya nenek masih sehat gitu loh. Lalu dapat kabar kayak gitu, tiba-tiba kondisinya kritis. Padahal ya nenek gimana ya? Ya aduh bingung juga. Ya nggak terduga banget gitu loh. Di momen yang seperti itu dapat berita duka seperti itu. Dan ya mau nggak mau gitu, kami sekeluarga gitu harus meneteskan air mata dikala orang-orang yang lain berpesta pora dengan kegembiraannya, sementara kami sekeluarga bersedih atas kepergian beliau yang nggak kami duga sama sekali. Beliau langsung meninggalkan kami. Ya, semoga apa ya, mungkin itu juga kali ya yang bikin aku nggak bisa menikmati setiap malam tahun baru. Setelah itu ya nggak bisa menikmati enaknya malam tahun baru itu kayak gimana, karena ya memang selalu teringat nenek itu meninggal tepat tahun baruan. Gimana nggak tragis sih? Ya bayangin aja gini loh, orang suara kembang api, kami sekeluarga semuanya pada nangis. Keluarga besarku semuanya nangis gitu loh. Dikala orang-orang pada meriah-meriahan, keluargaku nangis. Ya mungkin itulah alasannya aku nggak bisa menikmati malam tahun baruan ya. Walaupun diajak juga ya mungkin aku datang ya karena terpaksa. Ya semoga beliau tenang di sana dan mendapatkan tempat yang layak di sana. Ya, aku selalu berdoa seperti itu di malam tahun baruan. Nggak ada yang bisa aku lakukan lagi gitu. Setiap malam tahun baruan ya selalu ingat beliau. Dan juga di bulan Desember tahun 2020 ini juga kembali lagi aku mendapatkan berita duka. Sebelum mengakhiri tahun ini, tepat di minggu ini, hari Rabu, lebih tepatnya hari Rabu, dan hari Rabu minggu lalu salah satu keluargaku, 2 orang dari keluarga besarku meninggal. Ponakanku dan Pak Lekku, atau beliau yang sering aku panggil Om, meninggal karena pandemi, karena COVID-19. Ya gimana ya, kasihan banget gitu loh. Yang ponakanku itu masih baru berapa bulan, baru 5 bulan loh lahir, dengan kondisi yang memang sih
kalau dibilang kondisinya nggak apa ya, ketika lahir itu memang kondisinya nggak stabil gitu loh kesehatannya. Ditambah lagi kondisi COVID seperti ini, ya masih bayi dan rentan banget gitu. Nah, yang omku ini juga sama. Jadi om sama tanteku, mereka berdua kena positif COVID. Lalu setelah dirawat selama beberapa hari ya jelang meninggalnya ponakanku ini, sehari ada 2 hari lah dapat kabar beliau berdua ini positif COVID. Lalu beliau ini lalu dirawat di rumah sakit dan tes di swab ya, dan itu tadi positif dan dikarantina. Lalu 4 hari kemudian ibuku dapat kabar bahwa omku ini udah berpulang. Gak nyangka banget gitu loh, cepet banget gitu. Bahkan istrinya sendiri pun gak menyangka karena dalam kondisi karantina dimana ya nggak bisa suami istri nggak dalam satu kamar. Nggak bisa bayangin gitu ketika sama-sama dirawat tiba-tiba salah satu pasanganmu meninggal. Susah memang tahun 2020 ini ya, tahun yang berat bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Ya sekali lagi aku cuma bisa berdoa semoga mereka mati husnul khotimah, semoga mereka mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan ketenangan di alam sana. 2020 benar-benar tahun yang menguji fisik, mental, bahkan apa ya, kita benar-benar dites secara fisik dan mental gitu. Dan dari bulan Maret sampai Desember ini nggak selesai. Pengen marah tapi ya gimana, apalagi kalau tahu mereka yang duduk di kursi pemerintahan pada ngaco semua. Ini rasanya aku misuh. Tapi misu-misu ya nggak akan nyelesain masalah. Ya gimana, kita semua sama ngerasain kagetnya tiba-tiba segala kegiatan kita harus berubah secara total dengan cara yang dipaksa seperti ini. Cara yang dipaksakan seperti ini, kita harus berubah mau gak mau. Ya kita tahu lah, ya gimana ya, semua orang berusaha mencari solusi atas kehidupan mereka sendiri-sendiri. Ya tahu sendirilah, banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang bingung mau gimana caranya mereka untuk bertahan hidup. Sampai pada akhirnya mereka udah masa bodoh sama sekitarnya gitu. Mereka akan lebih memilih dirinya sendiri dibanding orang lain. Pada akhirnya ya stres, ya gimana, akhirnya kadang dia sampai
pada titik sekarang ini orang pada pengen liburan semua, padahal kondisinya lagi nggak baik. Pada pengen liburan, pengen membludaknya liburan orang-orang. Ya, intinya penyakit yang ditimbulkan COVID ini bukan hanya penyakit fisik ya, fisik, mental, gila lah. Ya gimana lagi? Kembali lagi aku cuma bisa berdoa semoga cepat kelar lah pandemi ini. Saya juga kalau di rumah kelamaan dan pakai masker terus-terusan ya capek. Keluar harus pakai masker. Beli makan pakai masker. Di rumah ya gitu-gitu aja. Lah kapan saya dapat jodohnya kalau kayak gini terus? Nikah nggak nikah-nikah, nggak nikah-nikah. Ya udahlah. Kayaknya cukup gini dulu aja lah ya. Bentar. Ini komputer kenapa juga, Ya cukup segini aja lah unek-unekku tentang akhir tahun ini, lebih tepatnya bulan Desember. Kapanpun itu tahunnya selalu ada kisah-kisah yang bikin hati saya teriris-iris. Ya mau gimana lagi, bulan Desember ini memang bulan dan waktu yang bagiku ya adalah waktu yang tepat untuk introspeksi dan belajar tentang kehidupan kayaknya. Ya makanya kalau diajakin party-party gitu aku agak kurang menikmati lah ya. Jujur aja aku takut loh ya kalau nanti kalau ikut pesta-pesta gitu. Ya itu tadi takutnya tiba-tiba di masa depan ketika ya terjadi yang seperti yang gak kita inginkan, salah satunya ya kayak corona gini nih. Habis pesta-pesta terbitlah corona. Kalau aku sendiri sih mendingan ya daripada pesta-pesta gitu, menurutku loh ya, daripada berpesta di akhir tahun itu mendingan Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti berdoa agar bisa bikin enak perasaan, pikiran, sama badan gitu ya. Ya atau juga membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ngasih makan orang-orang di pinggir jalan, daripada uang Anda keluarkan percuma untuk beli kembang api, buat beli kondom, buat beli bir. Enggak, udah dosa. Besoknya belum tentu juga Anda masih hidup. Ya, aku nggak mau gurui, tapi kalau kalian mau ngelakuin ya silakan, tapi kalau saya lebih baik gak usah ngelakuin yang kayak gitulah. Ya kita cuma alhamdulillah kok malah bersin. Mungkin saya alergi dengan akhir tahun. Ya bagaimana teman-teman, kita cuma bisa merencanakan, tapi Tuhan yang memutuskan.
Ya, bagi saya ya usaha pertama itu ya cuma berdoa dan ya semoga aja segala kebaikan datang ke kita semua di tahun depan. Gimana nih kalau kalian? Adakah hal yang ingin hal yang ingin hal yang ingin kalian selesaikan di tahun depan atau hal yang ingin kalian rubah di tahun depan? Semoga berubah loh ya, dan beneran berubah, jangan cuma ucapan aja ya. Semoga tahun ini kita bisa tutup dengan sebuah kebaikan dan rasa syukur. Ya gimana ya, akhir tahun ini kalau aku sih berpesannya, sudahlah jangan pesta-pesta dulu ya, mendingan akhir tahun itu diisi hal-hal yang bermanfaat daripada hanya sekedar pesta ya. Kan sayang gitu ntar habis pesta-pestaan, meriah-meriahan, udah ketawa-ketiwi, udah mabok-mabokan, udah ewe-ewean, malah di tahun berikutnya tiba-tiba Anda terbangun dan lah, kok perang dunia ketiga? Tiba-tiba aja terdengar suara tembakan sana sini, suara bom, suara tank, suara kentut. Kan lebih serem ya dari corona. Ya udah, segitu aja. Semoga kalian yang dengerin ini bisa diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga tahun depan kalian masih bisa hidup dan bersyukur. Udah, gitu aja. Terima kasih udah mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan selamat tidur semuanya. Assalamualaikum.